Halo Sobat Liga 1 Mania. Nah, seperti janji saya sebelumnya bahwa kita akan membahas evaluasi VAR secara keseluruhan, dan saat ini saya bersama teman saya yang kebetulan beliau ini sibuk banget luar biasa, mulai dari awal kompetisi sampai terakhir kemarin di closing, dan saat ini beliau ada bersama kita. Tentu ini meluangkan waktu yang luar biasa. Beliau teman saya, pakar VAR, Bapak Asep Saputra. Saya memanggilnya Mas Bro. Apa kabar Mas Bro? Kabar baik Mas Bro Hanif Marjuni. Mas Bro Asep, selain direktur operasional, beliau juga sebagai project leader di VAR. Jadi dari awal sangat paham proses VAR ini, mulai dari bagaimana pelatihan sampai dengan implementasi di laga terakhir nanti, atau di pekan ke-34 BRI Liga 1 2024-2025. Mas Bro, ya, ini pasti teman-teman Sobat Liga 1 pengen tahu secara keseluruhan ya, karena kita melihat bahwa animo terkait VAR itu sangat positif. Ya. Nah, pasti ini ada beberapa yang perlu diperbaiki atau beberapa case yang benar-benar di luar dugaan kita. Gimana Mas Bro komentarnya sepanjang satu musim ini? Ya, alhamdulillah ya. Saya pikir itu kata pertama yang perlu kita sampaikan, bahwa tentu sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh fans sepak bola Indonesia sejak bertahun-tahun lalu, dan ya alhamdulillah di BRI Liga 1 2024-25 ini sejak pertama kali kita coba sebetulnya di akhir musim lalu ketika Championship Series, dan kita janjikan saat itu musim 2024-25 kita akan full 306 pertandingan, dan ya alhamdulillah tentu dengan segala macam tantangan yang ada, dengan segala macam challenge ataupun juga mungkin sesuatu yang karena selalu yang pertama selalu menyulitkan atau selalu penuh tantangan, ya alhamdulillah kita bisa melancarkan menjalankan itu dengan baik. Ya, kalau kita bicara evaluasi, tentu satu hal yang tentu selalu menjadi perbincangan adalah apakah siap, apakah mampu, apakah stadion kita siap untuk menerapkan VAR. Dan faktanya selalu disebutkan bahwa kan hanya ada beberapa stadion yang bisa. Tetapi dengan kondisi yang ada, tentu kita juga menjalankan ini atas ada guidance juga dari FIFA. Ada juga kita berkonsultasi dengan AFC yang sudah menerapkan yang sesuai dengan kondisinya sesuai dengan kita. Ya, ada beberapa hal yang memang tentu masih ada catatan seperti tadi Mas Bro Hanif sampaikan. Betul 306 pertandingan kita menggunakan VAR, tapi ada beberapa hal yang contoh misalnya kaitan dengan ternyata kita baru menemukan beberapa temuan dalam hal implementasi VAR, misalnya kelembaban udara kita, bagaimana stabilitas electricity kita, sehingga ada sedikit beberapa hal yang perlu peningkatan di musim yang akan datang. Tapi overall kalau kita lihat dari sisi penerapan VAR, nyaris tidak ada sesuatu yang membuat akhirnya VAR inaktif satu pertandingan penuh. Jadi memang ada beberapa semuanya hal. Full ya? Ya. 99% bisa diterapkan? Ada beberapa case terjadi misalnya di akhir-akhir pertandingan karena memang durasi ataupun juga frekuensi penggunanya cukup tinggi. Misalnya satu babak ada perbaikan dalam beberapa equipment tertentu, dalam part tertentu tidak secara utuh, sehingga harus ada penyesuaian. Tapi tim kita juga bekerja keras tentu dengan bagaimana dengan pengalaman yang ada, dengan ekspertis yang ada, akhirnya pertandingan mampu mensupport wasit dalam penerapan VAR ini. Ya, artinya ketika ada kekurangan atau ketika ada hambatan di sana, itu bukan sesuatu yang krusial ya, bisa diperbaiki, masih bisa dijalankan sesuai dengan ekspektasi di awal. Ya, saya pikir itu ya, kita tentu ekspektasi kita harus clear. Kita ingin pertandingan berjalan dengan baik, dengan dukungan teknologi sebagai pendukung keputusan wasit. Tetapi juga kalau kita lihat, tentunya dalam fakta di lapangan dinamikanya begitu tinggi, dan ya itulah saya pikir menjadi pelajaran kita untuk mengatur lebih baik ke depan. Nah, itu kan kalau soal proses kerja Mas ya di lapangan, artinya dalam hal ini tergantung dari alat dan infrastruktur yang ada. Kalau terkait SDM, dari proses pelatihan sampai terakhir kemarin, ada sih kendala? Apakah ada kendala dalam perjalanannya? Ya, satu isu besar ketika tahun lalu rencananya kita akan memulai di bulan Februari, namun saat itu kan kita tahu bahwa kendala di
wasit VAR yang belum terlisensi seutuhnya. Saat itu hanya 13 dari 40-an yang ada. Tapi kalau kita lihat dalam pelaksanaannya, saya pikir juga sudah cukup baik. Indikatornya apa? Kalau kita lihat dari keputusan yang ada berdasarkan informasi yang juga kita dapatkan dengan komite wasit, 89% adalah keputusan yang korek, benar. Memang ada beberapa ya sebetulnya mungkin bukan kesalahan yang fatal, tetapi lebih kepada sedikit perlu perbaikan. Saya pikir hal normal untuk pertama kali kita jalankan ini. Artinya 89% correct decision adalah sebuah hal yang sangat baik. Dan kalau juga statistik misalnya beberapa keputusan krusial, terutama hal misalnya gol atau tidak gol, ataupun juga penalti atau tidak penalti. Kalau kita lihat ada 54 gol yang dibatalkan, yang awalnya mungkin gol lalu dibatalkan, lalu ada 10 yang tadinya tidak gol tapi ternyata begitu di-checking menjadi gol. Nah, itu juga saya pikir satu hal yang sangat penting sebagai angka bahwa keberadaan VAR di musim ini mampu memberikan dukungan yang baik dalam hal keakuratan keputusan dari wasit. Di putaran pertama memang banyak gol yang digagalkan, dianggap tidak sah setelah melihat VAR. Bahkan di baru sekitar 3-4 pekan berjalan ada sekitar 2 gol yang dianggap tidak sah. Nah, di putaran kedua ini total saya dapat informasi ada 596 kali pengecekan. Sementara rata-rata ada sekitar 4 pengecekan di setiap laga. Komentarnya ini. Ya, saya pikir ini telah fungsi dari VAR sendiri. Yang perlu diketahui juga bahwa ini adalah sinergitas antara wasit di lapangan. Kalau di sini ada wasit, ada asisten wasit, official, dan ada VAR dan asisten VAR di VOR room atau di tempat pengecekan VAR. Saya pikir memang kondisi yang di lapangan terjadi, mengapa jumlahnya cukup baik. Saya pikir inilah justru titik utama keberadaan VAR ini sendiri. Yang penting adalah tadi ada 89% keputusan yang betul-betul sempurna mendukung keputusan yang terjadi di lapangan. Sisanya dengan penerapan pertama, pengalaman pertama juga para wasit VAR bekerja sama dalam penggunaan teknologi ini, saya pikir hal yang cukup baik ya untuk kita tingkatkan lagi yang akan datang. Kalau melihat statistik Margo, ini kan bisa dikatakan fungsinya luar biasa. Kebayang nggak sih dulu awal musim dengan fakta yang terjadi sampai dengan akhir musim ternyata banyak sekali pengecekan, banyak sekali RRA, kemudian banyak sekali proses gol yang dianggap tidak sah setelah melihat VAR. Dulu kebayang nggak sih bahwa fungsinya akan sejauh ini gitu? Ya, saya pikir ini ada harapan sebetulnya, bayangan yang dalam konteks tadi kita harus set clear expectation sebetulnya, bahwa ini harus clear bahwa kita investasi ini. Kita kan selalu bilang bahwa liga terutama tentu bukan ekspertis dalam perwasitan. Liga juga tidak punya hak untuk menentukan siapa yang bertugas. Liga juga tidak punya hak untuk menentukan proses peningkatan itu ada di komite wasit sebagai yang expert di sana. Tetapi tentu liga ingin pertandingan yang baik, berkualitas, dan dalam hal untuk meningkatkan kualitas pertandingan dari sisi perangkat pertandingan, maka teknologilah menjadi dukungan kita, kontribusi kita untuk mendukung keputusan. Jadi saya pikir memang justru inilah yang diidam-idamkan, dan saya pikir juga ini sejalan dengan keinginan baik itu klub, baik peserta, para supporter, bahkan pemain itu sendiri, pelatih, dan jangan lupa juga sebelum kompetisi dimulai, kita mengundang seluruh pelatih dalam satu forum, ada komite wasit, ada PSSI, ada liga, kita bicara kaitan dengan loss of the game. Karena memang penting dan perlu, dan dalam perjalanan komite wasit dan LIB pun bertemu satu-satu nih dengan pelatih untuk mendiskusikan. Artinya memang tadi tidak ada angka yang betul-betul semuanya 100%, tetapi inilah bentuk kontribusi kita untuk paling tidak kita punya niatan untuk memperbaiki kualitas pertandingan. Dan ternyata dalam perjalanannya ini bisa dikatakan melebihi ekspektasi kita. Bisa seperti itu kalau melihat fakta yang terjadi dengan beragam manfaatnya, dengan beragam dinamikanya. Ya, betul sekali. Saya pikir memang, dan terutama dalam kompetisi kita melewati masa-masa di mana krusial, di mana misalnya ya di awal kompetisi, di pertengahan atau bahkan di akhir-akhir ketika penentuan posisi baik itu di top atau di bottom. Saya pikir setidaknya ini cukup menjawab bahwa kita memang membutuhkan teknologi untuk mendukung keputusan wasit. Ya, nah sobat, tadi kan penjelasan yang logis, artinya bahwa apa yang telah terjadi sampai pekan ke-34 terbukti bahwa VAR memberikan manfaat yang sepadan, minimal
fair play itu benar-benar bisa ditegakkan ketika hadirnya VAR. Nah sekarang Mas Bro, kebetulan saya dan tim ini kan muter-muter nih. Kita tahu bahwa tidak banyak stadion yang bisa digunakan untuk VAR. Jadi solusinya kalau kita melihat kemarin banyak menggunakan mobil VAR. Nah tapi dalam perjalanannya ternyata merawat mobil VAR itu tidak mudah. Tuh. Contoh kemarin Ternate mobil memang diam, tapi dengan kelembapan yang luar biasa, ada yang berkarat segala macam, ini kan resiko. Nah, betul. Persiapan untuk musim depan Mas Bro, ini kan bisa dikatakan sama. Nanti Ternate juga masih memakai stadion yang sama, artinya iklimnya masih sama. Nah, antisipasi perawatan untuk mobil VAR seperti apa? Ya, saya pikir ini juga tentu catatan yang kita dapatkan sepanjang musim 2024-25. Kita tadi tahu ada beberapa daerah yang memang butuh penyesuaian. Contoh, memang ada mobil VAR, tapi kan juga bagaimana sistem kelistrikannya, dukungan juga tadi kelembaban, dan faktor kelembaban dalam mobil VAR berbeda dengan VAR yang dedicated di stadion. Seperti kalau kita lihat kemarin kan di musim 2024-25 di Solo, di Surabaya, dan juga di Bali itu sudah disimpan di site masing-masing. Maka sebetulnya kedepannya VAR mobil ini, VAR ini tetap digunakan, tetapi dengan dasar fakta yang kita dapatkan sepanjang musim, evaluasi kita dapatkan, nanti pasti ada penyesuaian dalam hal merawat itu. Karena kalau tidak, memang tentu namanya alat, teknologi ada usianya, dan ada beberapa parameter atau variabel yang bisa menentukan sustainability atau ketahanannya itu, yang sudah menjadi catatan dari tim VAR kita sendiri di Football Technology Department di LIB, dan harapannya memang musim depan mungkin akan lebih banyak equipment VAR, set VAR yang akan dedicated di stadion untuk memastikan bahwa ya tadi minor-minor kerusakan ataupun juga perbaikan yang harus dilakukan saat pertandingan untuk bisa lebih meminimalisir. Nah, ini yang menarik kan bahwa tentu ada fokus perbaikan untuk VAR ke depannya ya. Nah, sebenarnya teman-teman masih pengen tahu nih, biaya penyelenggaraan dalam satu pertandingan khusus untuk VAR itu lebih banyak dengan ada ruang VAR atau mobil, Mas? Kalau dihitung per laga ya? Iya, sebetulnya kalau bicara logistik akhirnya travel and load memang dengan car VAR tentu menjadi sesuatu juga, karena kalau kita bicara ruangan tentu invest di awal. Invest di awal, dan kalau kita lihat juga lebih terjamin dalam hal situasi bagaimana mengatur suhu ruangan, memang sebetulnya lebih efisien ketika itu dilakukan secara dedicated. Jadi bisa lebih efektif, efisien lebih ke sana ya? Tapi kedepannya ini kan kita sudah menginformasikan ke publik ya bahwa musim depan tetap menggunakan VAR, bahkan Liga 2. Persiapan ke sana seperti Mas Bro. Ini kan pasti kita tahu kondisi alamnya berbeda. Liga 2 jauh lebih banyak kotanya, bahkan kita melihat barangkali kondisi stadionmu akan sangat berbeda. Ini gimana Mas Bro? Iya, berbekal pengalaman satu musim, saya pikir ada stadion yang memang kita dalam kategori pertama mungkin relatif lebih mudah karena dukungan infrastruktur sudah ada. Lalu kategori berikutnya adalah kita membutuhkan investasi tambahan, bagaimana untuk mendukung misalkan cabling, juga bagaimana juga ruangan, dan saya pikir itu pengalaman yang cukup baik untuk kita, sangat berharga untuk kita mempersiapkan Liga 2. Nah, Liga 2 ini mungkin juga berdasarkan tadi pengalaman tadi, kita sudah mulai persiapan tidak dari sekarang, tidak dari 2-3 bulan yang lalu bahkan. Dan saya pikir untuk menatap kompetisi yang akan datang, mudah-mudahan juga implementasinya bisa sebaik di Liga 1. Nah, kalau untuk VAR yang Liga 2 nanti, apakah SDM-nya nanti, mulai DRO, kemudian segala macam, sama dengan Liga 1, atau akan ada penambahan yang signifikan? Karena kita tahu persiapan dalam 3 bulan terakhir sudah dilakukan. Apakah ada nanti, katakanlah, transfer pengalaman gitu, atau udah langsung dilepas itu? Saya pikir kalau dari sisi perwasitan tentu ini yang paling utama, karena dibutuhkan VAR, wasit VAR, dan asisten VAR yang terlisensi. Saat ini masih berjalan, tapi di sisi lain dukungan dalam implementasi tentu replay operator, technical ground yang bagaimana mengurusi kaitan dari persiapan pelaksanaan sampai mungkin juga perpindahan antar venue.
kita juga tentu sedang mendevelop replay operator yang baru, technical ground yang baru untuk memastikan ini berjalan, karena nanti kompetisi Liga 1 dan Liga 2 kan berjalan paralel, simultan. Artinya memang masing-masing berjalan sesuai dengan fungsi dan responsibilitasnya. Tapi kalau tadi bicara sharing knowledge, tentu saja dalam kita mendevelop replay operator yang baru, technical ground yang baru, bahkan juga kita punya VAR technical officer di masing-masing venue, plus juga termasuk wasitnya tadi, wasit-wasit, replay operator, technical ground, ataupun juga VAR technical officer yang sudah berpengalaman di Liga 1, itu juga akan berbagi tentu dengan Liga 2 nanti. Dan jangan lupa bahwa selain Liga 1 yang kemarin bertugas, ada juga ternyata karena performance yang terus membaik dan juga diakui oleh AFC, AFF, ada juga beberapa replay operator yang kita develop ternyata sudah bertugas juga di internasional, di AFC. Terus gajinya dolar juga ya? Pasti. Jadi itu teman-teman, jadi kalau kita melihat sebenarnya ini profesi yang menjanjikan ya. Kalau kita melihat bahwa di sepak bola itu sudah menjadi sebuah industri, bahkan khusus yang berkaitan dengan VAR pun banyak profesi yang bisa dimaksimalkan di sana, termasuk nanti untuk di Liga 2. Nah Mas Bro, kalau ini pasti teman-teman tanya ya, kemarin di Liga 1 aja sudah bisa diinfokan bahwa biaya untuk VAR itu sangat tinggi. Bocorannya boleh nggak sih untuk nanti Liga 2? Ya pasti banyak gitu. Yang pasti bahwa tentu ketika kita menjalankan pertama kali VAR, kita selalu mencari provider, technical provider yang terbaik. Kadang saat itu kita masih betul-betul dalam tanda kutip seperti membuka hutan yang baru gitu. Artinya kita belum melihat seperti apa tantangan ke depan. Di sisi lain kita juga harus realistis. Liga 1, Liga 2 value-nya berbeda, cost-nya berbeda, dan kita juga harus mempertimbangkan itu. Berbekal tadi pengalaman secara infrastruktur seperti itu, tapi kalau bicara total budget, intinya seperti ini agak di bawah Liga 1. Meskipun stadionnya lebih banyak. Mengapa? Karena kita berpartner dengan selected technical provider yang berbeda dengan Liga 1. Bukan berarti di bawah, tapi tetap kita garansi paling tidak indikatornya bahwa ini cukup qualified adalah ini alat juga yang sama digunakan di Piala Asia U17 dan U20 kemarin. Jadi memang berbeda dengan Liga 1. Kalau Liga 1 kan juga alat yang dipakai di Piala Dunia. Tapi ini secara fungsi kita sudah melakukan tes kemarin di shadowing di Liga 1. Ternyata secara performa sama. Jadi saya pikir itu ya rasionalnya tentu kita harus berpikir. Kita ingin kualitas yang baik, tapi juga kita harus secara efisien dalam. Standarnya akan sama ya? Standarnya akan sama. Nah, kemungkinan untuk yang di Liga 2 nanti, dengan jumlah kamera yang hampir sama dengan Liga 1? Kamera bergantung kepada bagaimana tim produksi menyiarkan. Tapi ada standar minimal. Standar minimal VAR diimplementasikan adalah minimal 4 kamera. Tapi saya pastikan itu lebih dari itu. Ya, jangan dibuat sekarang, nanti nggak penasaran lagi karena 2 bulan lagi kita tahu ada pasti ada kompetisi yang setidaknya upgrade itu pasti ada, terutama informasi soal VAR. Nah, Mas Bro, kalau melihat pengalaman dari Liga 1, nah sekarang kita akan mencoba untuk nanti penerapan VAR Liga 2. Jika ukurannya sampai hari ini, seberapa optimistis sampean ini bisa terlaksana seperti halnya musim kemarin? Sama, pertanyaannya sama kan pernah disampaikan ketika kita akan menerapkan Liga 1. Ya, optimisme ini harus dipancang. Keyakinan itu harus ada, karena dari keyakinan, dari rencana kita dan niat baik kita untuk memperbaiki sepak bola Indonesia ditambah dengan upaya dan dukungan semua pihak, saya pikir aku yakin kita insya Allah bisa jalankan VAR Liga 2 dan sama dengan Liga 1. Ya, jadi intinya besar kemungkinan dan insya Allah bahwa VAR di Liga 2 nanti akan sama dengan di Liga 1. Insya Allah. Dan jelas ini menjadi informasi yang sangat positif buat teman-teman supporter, seluruh supporter Indonesia, bahwa VAR di musim depan akan diimplementasikan dengan standar yang sama, dan kita optimis ya bahwa fungsinya, manfaatnya akan lebih bagus, lebih clear dibandingkan musim sebelumnya. Mas Bro, pesan terakhir buat teman-teman supporter terkait dengan VAR, karena kita kemarin tahu kan ada beberapa informasi yang ada pelatih yang kecewa dengan VAR, tapi selebihnya semuanya mendukung secara positif. Pesan terakhir buat teman-teman supporter. Ya, sekali lagi bahwa VAR adalah teknologi yang diakui oleh FIFA,
dipergunakan juga di sepak bola internasional untuk mendukung keputusan wasit. Artinya memang bukan sebagai sesuatu yang menghambat ataupun bahkan juga membuat sesuatu menjadi sangat sempurna, tidak, sebagai pendukung. Artinya keputusan tetap ada di wasit utama. Dan berikutnya juga tentu ada cara pandang juga harus dilihat bahwa di sini dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan pengalaman, keputusan akhir wasit, dan kaitan dengan teknologi yang disajikan. Contoh misalnya, saya pikir ini juga perlu untuk juga tentu masih menjadi sebuah tanggung jawab kita mensosialisasikan tidak hanya bagaimana VAR ini berfungsi, tapi mungkin lebih detail. Contoh misalnya gambar yang disajikan dalam situasi offside misalnya. Tentu kalau teman-teman kita lihat, kadang-kadang ada juga perkataan apakah garis offside ini bisa dibuat sesuai dengan keinginan. Misalnya saya pikir tidak. Artinya begini, bahwa ada beberapa teori-teori yang contoh misalnya, kan tentu Bung Hani juga tahu ada teori namanya perspektif, titik ujung lalu menuju semakin mendekat semakin membesar. Nah itu yang membuat mungkin ilusi mata terlihat kok seperti itu tidak rata. Padahal ketika sebelum pertandingan kita ada yang namanya kalibrasi. Kalibrasi itu juga bagaimana memastikan ada dua sisi. Yang pertama tentu pengoperasian VAR akan sesuai dengan presisi dari garis ataupun juga dari ukuran. Yang kedua justru juga kita mengambil satu manfaat lain. Akhirnya kita bisa tahu apakah lapangan ini sudah baik atau tidak justru dengan kalibrasi saat VAR dilakukan sebelum pertandingan tadi. Karena kita menemukan fakta beberapa misalnya ketika ternyata ada beberapa justru lapangan yang kurang simetris sehingga diperbaiki dalam marking lainnya dan lain-lain. Saya pikir itu beberapa hal yang tentu menjadi tugas kita untuk bisa menjelaskan. Tapi kedepannya bahwa ya ini sebagai upaya kita lah, tadi saya sampaikan di awal, kontribusi kita bagaimana untuk meningkatkan performance dari wasit, menaikkan kualitas pertandingan, dan kita jaga sama-sama juga. Artinya juga kita harus respect kepada siapapun, respect kepada wasit, respect kepada pemain, penonton, siapa yang terlibat dalam pertandingan, sehingga memang menghasilkan pertandingan yang lebih berkualitas. Ya, prinsipnya bahwa untuk VAR itu bukan hanya mahal, tapi prosesnya juga luar biasa. Kebetulan dari kita juga ikut dari awal, saya juga merasakan langsung bagaimana proses kalibrasi, kemudian bagaimana tes teknologi. Bahkan di Solo saya sempat mengemudi secara langsung, Mas Bro. Truknya ini ternyata beda banget beban. Betul sekali, pasti. Jadi kapan-kapan Mas Bro harus merasakan nih. Nyetir truknya itu kan. Baik, terima kasih Sobat Liga. Tadi obrolan yang cukup menarik bahwa VAR musim depan dijamin akan sama dengan musim ini, bahkan akan ditingkatkan di Liga 2. Terima kasih, saya Hadi Marjuni dan Mas Bro Asep Saputra. Kita bertemu di musim depan.